Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang menerjang permukiman warga di Klaten. Atap rumah berterbangan dan kanopi ambruk. 2 truk berlawanan arah di Wonosobo bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Ratusan penarik becak lanjut usia di Brebes dapat bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo. Pemkab Kabupaten Tegal menggelar sunatan massal bagi anak tidak mampu di Pendopo Amangkurat. Total ada 113 anak yang dilakukan khitan. Usai khitanan, anak-anak juga dapat sarung, baju koko, dan uang. Tangis anak-anak ini pecah saat mengikuti gelaran sunatan massal di ruang pendopo Amangkurat, pemerintahan Kabupaten Tegal. Orang tua pendamping pun terpaksa harus membujuk anak agar tetap tenang. Sunatan massal ini diikuti 133 anak usia sekolah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tegal. Acara ini diselenggarakan Pemkab Tegal bersama Basnas sebagai pendana dalam rangka HUT ke-54 Korpri. Sunat tanpa biaya alias gratis ini disambut gembira oleh para orang tua karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sunat yang cukup mahal untuk anaknya. Karena anak emang sudah niat mau sunat, jadi ya orang tua bisa apa? Bisanya nurutin aja sama anak. Berarti memang anaknya berkeinginan? Sudah niat. Di sini tapi nggak ini ya Bu? Maksudnya gratis ya di sini ya? Iya gratis semua. Semua dapat apa aja Bu? Jadi dapat peci, terus baju koko, sarung sama bingkisan, serta sama amplop. Massal dalam rangka HUT Korpri yang ke-54. Batas 133 anak dari seluruh Kabupaten Tegal, per kecamatan masing-masing tidak tentu jumlahnya, cuma hanya dari Bumi Jawa dan Jatinegara yang tidak mengirim peserta khitan. Tak hanya gratis, peserta yang telah disunat juga mendapat cindera mata dari Basnas berupa sarung, baju koko, serta uang sebesar Rp100.000. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI meluncurkan mobil laboratorium keliling yang nantinya akan mengawasi program makan bergizi gratis atau MBG. Mobil ini nantinya akan melakukan pengawalan dan pengawasan dalam distribusi MBG ke sekolah. Mobil laboratorium keliling milik BPOM RI resmi meluncur untuk pengawalan dan pengawasan MBG. Peluncuran ini digelar di kantor BPOM Semarang sebagai bentuk dukungan terhadap program MBG. Keberadaan mobil laboratorium keliling menjadi strategi penting untuk memastikan keamanan pangan, terutama bagi anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG. BPOM menilai langkah ini dianggap tepat, mengingat sebelumnya tidak sedikit kasus keracunan makanan terjadi di sekolah-sekolah akibat mengkonsumsi makanan gratis yang tidak terpantau kualitasnya. Laboratorium keliling ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pengujian, pemantauan, mitigasi, serta pengawasan keamanan pangan secara langsung di lapangan, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kami launching yang disebut dengan mobil laboratorium keliling. Untuk apa? Sehingga daerah-daerah yang tidak terlayani dengan adanya kita punya balai besar atau POKA yang ada atau pos-pom kita yang ada di seluruh Indonesia itu belum terlayani, bisa terlayani secara teknis lewat laboratorium berjalan tersebut. Nah, terus faktor yang lebih penting lagi tentu bagaimana proses mitigasinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi keracunan. Nantinya mobil ini juga akan melakukan pemantauan baik di lokasi sentra produksi pangan gizi atau SPPG maupun sekolah-sekolah yang membutuhkan verifikasi keamanan pangan. BPOM memastikan akan melakukan sinkronisasi anggaran dengan Badan Gizi Nasional mengingat sebagian anggaran MBG sebesar Rp700 miliar dialokasikan untuk BPOM RI. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan penarik becak lanjut usia di Brebes menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Becak listrik ini diharapkan dapat membantu tukang becak lansia yang masih berjuang untuk mencari nafkah.
Sebanyak 100 lansia penarik becak Sabtu sore pekan lalu mendapat beca listrik gratis dari Presiden Prabowo di pendopo rumah dinas Bupati Brebes. 100 unit becak listrik yang dibagikan adalah tahap pertama, dan berikutnya nanti akan ada penambahan lantaran produksi becak listrik saat ini masih dalam jumlah terbatas. Beca listrik ini diberikan sebagai bentuk keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyaknya penarik beca yang berusia lanjut dengan mencari nafkah mengenjot beca. Bantuan ini berasal dari dana pribadi Presiden dan diproduksi oleh BUMN PT Pindad serta PT LEN dengan nilai sekitar 22 juta rupiah per unit, dan beca listrik ini tidak boleh diperjualbelikan. Atas perhatiannya kepada rakyat kami, terutama terhadap warga masyarakat yang lemah seperti tukang becak, dan harapan kami ke depan bahwa tidak hanya 100 saja untuk Kabupaten Brebes, tapi seluruh tukang becak yang ada di Kabupaten Brebes. Bagi penarik beca, bantuan ini sangat berarti dan dapat membantu mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Usia berapa? 75. Usia 75. Pak, dapat becak listrik ini gimana perasaan Bapak? Galak. Perasaannya gimana dapat ini, Pak? Oh ya, terima kasih bunga teman ya. Bunga, Pak. Terima kasih kepada siapa? Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden Prabowo. Pak biasa narik becaknya di mana? Narik becaknya di Tegal, Pak. Biasa Tegal Brebes. Bapak Program bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo dilakukan secara bertahap dengan target 5.000 unit hingga akhir tahun 2025 dengan total pemesanan mencapai 11.000 unit. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Kepala Staf Angkatan Udara melantik dan mengambil sumpah 148 perwira lulusan Setukpa TNI AU. Para perwira TNI AU ini diminta lebih berdedikasi dan berintegritas serta adaptif terhadap teknologi digital terkini. Yel-yel khas dan melempar topi bersama menjadi ucapan syukur para perwira TNI Angkatan Udara yang telah resmi berpangkat Letnan II. Mereka baru dilantik menjadi perwira lulusan Setukpa Angkatan 33. 148 perwira dilantik Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono di lapangan Dirgantara Lanut Adi Sumarmo. Selama 5 bulan, mereka mendapatkan pembekalan mulai dari ilmu pengetahuan, keterampilan militer, dan kepemimpinan. Dunia terus berubah dengan sangat dinamis, begitu juga dengan medan penugasan. Kalian harus siap beradaptasi dan berinovasi agar mampu menjawab tantangan masa depan. Terakhir, tunjukkan integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi dimanapun kalian bertugas. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya dan diandalkan, baik oleh satuan maupun oleh masyarakat di lingkungan tugas kalian. Para perwira TNI diharapkan cepat melakukan adaptasi dengan teknologi digital terkini. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Warga Jawa Tengah yang merantau ke Jakarta dan punya banyak keluhan tentang kampung halaman punya kesempatan nih untuk ngobrol bareng Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selain bertemu gubernur, warga juga bisa cek kesehatan gratis lalu melihat pameran UMKM. Di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar acara ngobrol seru bareng Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Dalam acara ini digelar juga layanan kesehatan dokter spesialis keliling atau spelling dan cek kesehatan gratis yang merupakan program unggulan Provinsi Jawa Tengah. Ada juga pameran produk UMKM dari 18 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga menyerahkan bantuan kepada para perantau. Di antaranya, yakni bantuan pendidikan dari Basnas Jawa Tengah kepada 100 mahasiswa dan bantuan kredit usaha rakyat bagi pelaku UMKM asal Jawa Tengah. Nah, puncaknya yaitu warga Jawa Tengah diajak ngobrol bareng gubernur, menyampaikan keluh kesah. Dalam kesempatan ini, Ahmad Lutfi menyemangati warga Jateng yang berada di perantauan. Perlu kita lakukan kolaborasi pertemuan-pertemuan yang rutin agar nantinya seluruh potensi masyarakat kita yang di Jakarta yang perantauan tetap memberikan suatu kontribusi kepada wilayahnya di 3 kabupaten.
Tetapi yang paling utama adalah bagaimana Provinsi Jawa Tengah bisa ngopeni anak-anak kita, mahasiswa kita, para pengusaha kita di perantauan sehingga mereka tetap menjadi jaminan kesejahteraan dari masyarakatnya apabila dia sudah kembali ke wilayahnya masing-masing. Warga Jateng di perantauan berharap agar pertemuan ngobrol bareng gubernur bisa digelar rutin di Jakarta. Dovianda melaporkan dari Jakarta.